kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan Roh yang Kudus turunlah kepada saudara semuanya. Amin. Jemaat murid Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya memberikan tema, kemanakah aku menjadi? Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Roh Kudus, salurkanlah hidupmu melalui hamba-Mu, melalui firman yang diberitakan hamba-Mu, melalui pengabdian hidup hamba-Mu kepadamu. Tuhan, salurkanlah hidup Sang Bapa, hidup Sang Yesus firman yang hidup, melaluinya supaya umat-Mu hidup dalam iman, pengharapan, kasih, dalam kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus, karena hidup dalam kerajaan-Mu yang kekal di bumi sampai ke surga, bahkan di bumi ini sampai keturunan berikutnya. Terima kasih, pakailah hamba-Mu media ini dan berkatilah seluruh pendengarnya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah. Yang kedua, mengasihi sesama manusia. Yang ketiga adalah menemukan wujud diri kita yang ilahi. Jadi mengasihi Tuhan Allah, sesama, dan menemukan wujud diri ilahi kita. Kiranya firman Tuhan ini nanti akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Wujud diri kita dibentuk secara rohani, spiritual, batiniah melalui persekutuan, cinta, dan penyatuan kita dengan Tuhan Allah melalui putranya Yesus Kristus dan Roh yang Kudus yang diam dan memeteraikan kita. Jadi jati diri kita secara rohani adalah hubungan dengan Tuhan Allah, cinta, dan juga penyatuan dengan Allah Tritunggal. Ini yang membedakan manusia dari binatang. Saudara, tubuh kita secara biologis, kimiawi sama unsur-unsurnya dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan, yaitu terdiri dari protein dan juga unsur-unsur kimia mineral di dalam tubuh kita. Tidak beda dengan tumbuhan dan binatang. Tetapi binatang dan tumbuhan berbeda dengan kita. Bukan hanya bentuknya, tetapi berbeda secara radikal, yaitu bahwa manusia memiliki kemampuan di dalam dirinya untuk menyadari dirinya dan menyadari Tuhan Allah di dalam hidupnya. Menyadari dirinya, menyadari Tuhan Allah di dalam hidupnya. Nah, kapan itu diberikan secara unik dan khusus oleh Tuhan kepada manusia? Ketika Tuhan menciptakan leluhur kita Adam, maka Tuhan Allah menghembuskan
napas hidupnya kepada debu tanah yang dicipta menjadi Adam. Dihembusi napas hidup Tuhan Allah. Dirinya Tuhan Allah, jati diri Tuhan Allah, pribadinya Tuhan Allah, hidupnya Tuhan Allah dihembuskan kepada debu yang disusun menjadi Adam. Itulah yang menimbulkan kesadaran ilahi di dalam tubuh manusia yang sebenarnya unsur biologi kimianya sama dengan songgok daging, binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan. Tetapi kita memiliki kesadaran ilahi tentang diri kita dan merespon tentang Tuhan Allah. Namun demikian kita tahu, Alkitab memberitakan pada kita bahwa terjadi kecelakaan di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terpisah dari Tuhan Allah, terpisah dari hubungan persekutuan, terpisah dari penyatuan, terpisah karena dosa, sehingga manusia tidak bisa lagi terhubung dan terjadi penyatuan dengan Tuhan Allah secara pribadi. Namun demikian, Tuhan Allah sudah memulihkan hubungan itu dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, darahnya, nyawanya, kematiannya, kebangkitannya yang dicurahkan di Golgota, di kayu salib itu, hidup ilahi Allah Sang Bapa yang dihilangkan oleh Adam dan Hawa dikembalikan melalui darah nyawa Tuhan Yesus, dipulihkan, dihembuskan lagi kepada kita yang percaya penebusan Tuhan. Maka kepada kita dihembuskan hidup ilahi yang baru, kelahiran yang baru, hidup ilahi yang baru menjadi hidup kita yang baru untuk bisa membentuk, membangun diri kita yang ilahi dengan cara bersekutu dengan Tuhan Allah, mengasihi Tuhan Allah, menyatu dengan Tuhan Allah. Melalui korban darah nyawa Yesus, kita dimeteraikan Roh Kudus dalam persekutuan penyatuan kita dengan Tuhan Allah. Dan disitulah terjadi bentuk jati diri kita, yaitu mengasihi Tuhan Allah. Maka di sini dijelaskan, kasihilah agapao, yaitu Allah memberikan dirinya, memberikan nyawa anaknya, memberikan hidup ilahinya tanpa menuntut bayaran, tanpa menuntut kompensasi, diberikan gratis ketika kita masih berdosa. Di sana darah Yesus, nyawa Yesus memberikan hidup yang baru. Itulah agape Allah, kasih Allah. Lalu firman Tuhan berkata, kalau begitu kasihilah Tuhan Allah, agapao Tuhan Allah. Berarti dia sudah memberikan hidup dan nyawa, hidup ilahinya melalui darah dan nyawanya sebagai kasihnya kepada kita. Maka kembalikanlah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi, Allah yang mengasihi kita. Kembalikanlah kasih itu dengan cara agapao. Hidupmu, hidup saya, hidup saudara, hidup kita diberikan seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan Allah dengan mutlak, karena kita sudah ditebus dari dosa, dari kematian, dari iblis, untuk hidup mutlak bagi Dia, memberikan hidup agapao, hidup kita kepada Allah melalui anaknya Yesus yang menebus. Dan itu kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Agapao, kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhan itu kurios, yaitu Tuhan pemilik. Yesus kurios, Tuhan sang pemilik, karena Ia memberikan nyawa dan darahnya menebus lunas dari budak dosa, perbudakan setan, kematian.
supaya kita dibeli untuk diperhamba mutlak oleh Tuhan penebus kita, Sang Yesus Kristus, demi kemuliaan Allah Bapa di surga. Jadi itu maksudnya. Dengan segenap hati, kardia itu hati. Kardia itu hati. Ini berkaitan dengan pusat segala makna, pusat segala cinta, pusat segala prioritas. Allah itu Esa. Artinya segalanya. Tidak boleh ada yang lebih penting yang dicintai manusia lebih dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, harus membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, perempuan, kalau engkau mau mengikuti aku. Apakah benar Tuhan mengajari kebencian? Tidak. Tuhan mau mengatakan dengan bahasa yang berbeda, bahwa tidak ada boleh yang lebih penting di hati kita. Segalanya, kemutlakan, keesaan itu Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus. Diri kita tidak boleh lebih penting. Harta tidak boleh lebih penting. Apapun yang indah di dunia ini, saudara manusia tidak boleh lebih penting. Hanya Yesus yang lebih penting. Ia sudah agapau memberikan mutlak sepenuhnya, supaya kita juga memberi mutlak dengan segenap hati. Tidak ada yang lebih indah, yang boleh lebih indah dari Tuhan di dalam hati kita. Itu kardia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, suke. Jiwa itu menyangkut mati dan hidup. Jadi mengasihi Tuhan, memberi hidup kepada Tuhan. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, seandainya mati karena Dia keuntungan. Petrus dinubuatkan, suatu hari engkau akan mengulurkan tanganmu untuk dijerat orang karena mengikut aku. Ia menggembalakan jemaat di Yerusalem dan mati menjadi martir di Roma dengan memberikan dirinya secara mutlak. Taruhannya adalah hidup mati kita. Sebab ia memberikan nyawanya sampai mati buat kita. Dengan segenap akal budimu. Akal budi adalah dianoia. Di sini bukan sekedar akal pikiran rasional, logis, matematis, filosofis, bukan sekedar itu, tetapi suatu kerangka pikiran hati yang memungkinkan kita bisa merespon secara pribadi, bertemu dengan pribadi Tuhan Allah. Jadi sikap hati pribadi kita yang terarah untuk menyatu dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, terlibat hubungan jasmani, rohani, emosional, mental, kita hidup melekat dalam persekutuan, penyatuan dengan Tuhan. Ini yang disebut sebenarnya akal budi, dianoia, yaitu indrawi kita untuk mencintai, untuk merespon pribadinya. Itu diaonia, yaitu akal budimu. Dengan segenap kekuatanmu, yaitu seluruh sumber daya tubuh, jiwa, roh, masa lalu, kini, mendatang kita secara utuh dan mutlak untuk Dia dengan cara menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia. Di situ terjadi jati diri ilahi yang luar biasa. Jati diri ilahi luar biasa. Hidup batiniah kita lahir dari Dia. Hidup dalam pertumbuhan oleh Dia. Hasil akhirnya untuk Dia, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Ini adalah suatu kekekalan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, roh, jiwa, bahkan tubuh kita. Bukan besok kalau mati, tetapi kini, di sini, ketika kita bertobat sampai kita hidup menuju kekekalan sempurna di surga.
Inilah yang Tuhan maksudkan. Mari kita bahas kedua, mengasihi sesama manusia. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Mengasihi sesama manusia, yaitu agapao, sesamamu manusia. Dengan dewasa, dengan merdeka, dengan hikmat, dengan akal budi, dengan benar, dengan baik, dengan kasih, dengan bertanggung jawab, dengan berintegritas. Kita yang hidup dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, kita akan menyalurkan belas kasihan ilahi Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kepada sesama manusia dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang sehat, bermartabat, bertanggung jawab. Tujuannya supaya manusia yang kita layani, kita kasihi dengan memberikan diri kita kepada mereka secara sehat dan baik, benar, tanggung jawab. Demikian mereka itu juga mengalami distribusi penyaluran anugerah Bapa, Putra, Roh Kudus melalui hidup kita kepada mereka. Jadi di sini berikanlah hidupmu untuk melayani sesamamu seperti dirimu sendiri, bukan pengabdian diri, penghilangan diri, tidak. Seperti diri kita, kita layani orang lain, kita hargai orang lain, kita jawab kebutuhan mereka seperti kita menjawab kebutuhan kita sendiri, sebagai bentuk penyaluran kasih Allah kepada mereka. Nah, jemaat murid Kristus, di sanalah kita akan mengembangkan seperti yang Tuhan firmankan, mengembangkan kemampuan. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita masuk bagian ketiga dari jati diri kita. Jati diri pertama adalah jati diri dalam persekutuan, cinta penyatuan dengan Allah Tritunggal. Jati diri kedua adalah dalam pemberian hidup untuk melayani, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, caranya bagaimana? Tuhan memberi mandat, kita harus berkarya, membangun talenta, membangun kapasitas untuk mengelola alam semesta melalui teknologi, melalui belajar keterampilan, keahlian hidup, membangun profesi. Di dalamnya kita bukan hanya memeras orang lain untuk uang, memperalat alam untuk pemuasan nafsu kita dengan serakah, tetapi kita membangun talenta, membangun kapasitas, membangun kesanggupan untuk menata laksana seperti perintah Tuhan, untuk memenuhi bumi, beranak cucu, bertambah banyak, berkuasa, dan menata laksana alam semesta bagi kesejahteraan manusia, kesejahteraan alam, dan bagi kemuliaan Tuhan. Di sini yang ditekankan adalah talenta, kapasitas, kesanggupan. Dalam bentuk modern adalah profesi, pekerjaan saudara, pekerjaan saya. Itu adalah alat kasih Allah di bumi ini. Tetapi pekerjaan profesi kita layankan sebagai saluran kasih dari Allah Tritunggal, menyalurkan melalui profesi kalian kita, dedikasi pengabdian kita dalam bentuk ibadah, yaitu melayani sesama manusia seperti diri kita sendiri. Manusia yang kita layani diuntungkan secara alamiah, akan mendatangkan berkat bagi kita, mendatangkan kecukupan bagi kita. Dengan kata lain,
manusia satu sama lain. Dipanggil Tuhan mengembangkan bakat, talenta, profesi untuk melayani satu sama lain. Di dalamnya ada persekutuan secara sosial, ekonomi, bahkan di dalam profesi. Manusia bisa satu sama lain membutuhkan di dalam konteks ibadah kepada Tuhan, di dalam konteks kasih kepada sesama. Dan disinilah umat Tuhan terpanggil untuk berkarya di bumi yang singkat ini dan menyatakan anugerah Allah. Jadi kemana kita akan menjadi? Kita akan menjadi manusia rohani yang terhubung dalam persekutuan, dalam kasih penyatuan dengan Tuhan Allah. Nah, di dalamnya kita punya energi ilahi untuk mengasihi, memberi hidup kepada sesama kita dengan merdeka, bebas, bertanggung jawab seperti kepada diri kita sendiri. Di dalamnya melalui kapasitas, kemampuan, penguasaan, kesanggupan, talenta yang profesi kalian yang kita bangun untuk menjawab kebutuhan orang lain. Nah, disitulah kita akan menjadi, oleh anugerah Tuhan, kita akan menjadi manusia ilahi yang memberkati sesama manusia dan mengelola alam semesta bagi kemuliaan Tuhan, kesejahteraan manusia, dan keberlanjutan alam yang diberkati Tuhan sangat indah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah firman yang sudah Hamba-Mu sampaikan. Biarlah Roh Kudus mengerjakan dorongan ilahi, kekuatan ilahi untuk mengubah hidup dalam penyatuan cinta, persekutuan identitas ilahi dengan Tuhan, kasih kepada sesama, dan membangun kapasitas pengutusan karya di bumi ini untuk memberkati orang lain, bahkan keluarga kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, mohon ampun jika kami mengabaikan talenta kami, tidak mengembangkannya, tidak gigih, tidak tekun, dan sehingga banyak waktu, kesempatan kami hilang. Kuduskanlah kami, pulihkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.